Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba' syukur alhamdulillah. Dengan rasa syukur, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa. Makanya selalu saya menyampaikan kepada semuanya, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri, dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah sangat pedih. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan berzikir, dan kita perbanyak membaca, menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan, menjauhi apa yang Rasulullah nggak pernah kerjakan. Jadi apapun yang Rasulullah kerjakan, apapun yang Rasulullah lakukan, kita ikuti. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat. Apalagi kita harus mencintai, kita harus menjaga, yaitu para habaib keturunan Nabi Rasulullah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, siapapun yang menyayangi serta menjaga keturunanku, di akhir nanti akan manfaat. Jelas ini sahabat. Jadi kita harus berbanyak mencintai, menjaga para ulama, para ustadz, para pendakwah, ahli agama, yang mana mereka penerus perjuangan baginda Rasulullah dalam mensiarkan agama Allah. Salam hormat, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, para lovers, pecinta Masri Official, pecinta Q-Mania, pecinta para guru-guru spiritual yang ada di YouTube, guru-guru spiritual Nusantara. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, para jenengan semuanya selalu dalam kesehatan, yang mana mungkin ada ini sekarang ini mungkin sahabat sedang mengalami, Allah masih memberikan nikmat kita untuk merasakan nikmatnya kesehatan, yang mana Allah belum memberikan kita sakit. Kita gunakanlah nikmat tersebut, kesehatan kita ini, untuk lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah, lebih giat lagi dalam menyampaikan, lebih giat dalam sahabat-sahabat juga di luar sana yang sekarang ini lagi ada masalah kehidupan, mungkin problem keluarganya atau masalah utang piutang. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah. Yang lagi ada hutang belum kunjung lunas, ya kita doakan mudah-mudahan lancarkan rezekinya. Yang paling berbahan Allah lancarkan dan selesaikan dari setiap masalah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Karena ketika Allah bilang jadi, maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin sahabat. La haula wala quwata illa billah. Jadi hanya tiada daya dan upaya kita selaku manusia kecuali atas izin Allah Ta'ala. Jadi yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau bagi kita, bagi kita masih ada apa mungkin gitu kan, apa mungkin. Tapi kalau misalkan kita tuh mengharap barokah dari Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah, tidak ada yang mungkin. Tadi kun fayakun. Ketika kita yakin kepada Allah, biiznillah, yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan hak dengan kita. Kameramen. Kayak saya gini saya nunduk. Enggak, ini biar Madu nampak. Enggak apa, naik aja. Kita gitu. Jadi sahabat-sahabat, sebelumnya kita sholawatan dulu, sekaligus kita tutup dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawmaz ziham. Sallu ala khairil anam mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawmaz ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamal
anwaruhu lahat lana ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Para sahabat, Allah oh ya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbana astaghfirullah minal khotoya rabbi zidna ilman nafi'an wa waghfikna amalan makmula wa hablana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dijauhkan dari ilmu sihir, ilmu jin, santet, peluh, yang mana mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat serta pertolongan dari baginda Nabi Rasulullah. Dan insya Allah kita semua di kehidupan kita semua selalu mendapatkan berkah barokah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan terhitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wah gitu. Jadi sahabat Mbah, Ini mungkin masih penasaran. sahabat, ini tidak tahu lagi apa yang mau dibahas sama Mbah Proco nih. Gimana Mbah Proco? Jadi kemarin sudah saya suruh. Tinggi. Karena kan itu tidak baik. Tahu saya ini ada apa lagi Mbah Proco? Ya, Saya masih menginginkan madu dan tasbih itu, Mas. Saya tuh sudah ada firasat tidak enak, bukan saya suudzon. awal Saya tuh bertemu dengan Mas Proco ya. Itu kan udah memiliki kayak gerak-gerik itu menurut saya tuh ada tujuan yang tidak baik. Dan sampai segitunya Mas Proco ini jauh-jauh dari Banyumas sana untuk kemari gitu loh. Kan maksudnya tuh ya kayaknya kok segitu ngototnya gitu. Saya tidak akan ngasih ini. Ya, Mas Rian bilang bahwasannya kalau yang lagi Mas Ri mau membelinya. Saya lagi membutuhkan gitu, Mas Rian. Iya, gini loh Mas Proco. Iya segala sesuatu kan memang butuh. Karena kalau bahasa namanya butuh, itu ada dua kategori. Contoh, kayu. Aku butuh kayu nih, butuh gala, genter. Untuk apa? Ngambil buah-buahan. Kan butuh nih, orang pohonnya dia. Orang mau maling. Gitu. Butuh juga kan genter. Tapi itu hal yang gak kebaikan gitu. Di sini saya dari ini sudah tahu gitu. Maksudnya tujuan Kang Mas ini jenengan ini nggak baik gitu loh. Kan udah jelas di situ nggak baik gitu tujuan jenengan. Makanya saya nggak kasih. Tuh sahabat, ini soalnya Mas Brojo ini udah 2 kali sahabat kemarin. Itu menurut sahabat kira-kira gimana sahabat? Ini saya kasihkan atau enggak ini? Madu sama tasbihnya sahabat. Karena tawarannya kemarin berapa? 200 berapa tuh? 200 juta. 200 juta sahabat. Gimana sahabat? Silakan komentar sahabat. Karena memang sekarang ini kok dibilang butuh, memang saya butuh gitu kan memang. Karena untuk pembangunan pondok tadi supaya bisa dibuat majelis di situ sahabat. Sampai 2 kali saya kemari, Mas tidak dikasih. Ya cuman gini loh Mas, saya kan punya saudara, punya netizen gitu kan di YouTube ini. Karena Mas tahu lah di YouTube ini kan
Saya juga nanya juga sama mereka gitu. Karena percuma Mas pun berusaha keras, walaupun sampai uang ratusan juta saya tidak akan kasih. Kalau memang netizen ini, saya bilang netizen saya tuh bilang nggak ngasih. Ya kan dengan uang segitu kan sudah cukup Maksudnya udah cukup untuk dalam hal seperti apa nih maksudnya? membangun. Bangunin pondok tadi. Ya, Jadi gini Mas ya, ya saya paham. Memang saya itu sekarang memang lagi butuh untuk pendanaan masalah bangunan pondok. Cuman saya yakin masih banyak teman-teman luar sana. Mereka mau menyumbangkan. Saya nggak perlu banyak. Dengan tasbih dibayarkan 500.000, ya 500.000. Dengan madu ini, ya yang harga 350.000, itu jadi berkah. Walaupun nanti bangun itu masih lama, saya yakin. Tapi kalau misalkan Mas ada niat, oh Mas Ri saya punya 200 juta, ini saya sumbangkan, lebih bagus. Tapi ini saya nggak akan saya kasih. sama saja saya ngimpakkan uang itu. Ya kan itu lebih berkah. Ih, Sama juga saya jual ini kan. saya kan membutuhkan madu dan ini Tapi kan tasbihnya. iya. Tapi kan ini kan saya ngasih ini kok bisa pas kan harga berkah nih dengan tasbih ini. Ya apa bedanya masa 200 juta ngifakkan ke saya udah kan berkah. Ya barangnya saya tidak dapat. Berarti kan Mas kan nggak barat udah tujuannya tuh kemari. Berarti ada karena gini Mas. Kan saya udah bicara. Saya datang tujuannya tasbih dan madu. Ngapain dipertanyakan yang seperti itu lagi? Iya ya, karena kan di sini Kang Mas kan berani ngasih budget tinggi, sedangkan harganya ini cuma 500.000, dimaharkan 500.000. Kenapa Mas langsung bilang saya sekian juta sekian juta? Kamu itu tujuan nggak baik. Intinya saya ingin memilikinya. Gimana loh Mas? Di sini saya juga netizen sini juga banyak komentar nggak ada yang ngasih, nggak ngebolehin untuk ngasih karena ini tasbih ini kan nggak banyak. Memang ini kan langsung tarikan dari kakek Sunan. Masya Allah, barokahnya luar biasa ini. Bahkan saya asma'in lagi dengan sholatul burdah. Dan ini juga maulid ini saya sholatin dengan sholatul burdah. Dan mahul qiyam juga. Bahkan didoakan sama anak yatim gitu. Jadi kasih luar biasa nih. Jadi daripada saya kasih sama Kang Mas yang ratusan juta, jadi gara-gara Kang Mas borong semua ini, tapi sahabat lain nggak bisa kebeli, nggak bisa merasakan khasiatnya. Bahkan kalau ada sahabat ini yang mau beli yang botol besar, ini nggak saya kasih. Jadi harus Karena saya menjual yang kecil. Saya harus dapatkan ini. Sebenarnya sebenarnya bisa aja Mas. Karena di sini saya ngerasa curiga gitu loh. Curiga di mana Mas? Ya secara logika kenapa Mas tiba-tiba ngasih harga dengan 200 juta? Karena saya takut tasbih ini jatuh di tangan orang yang salah. Itu yang saya takut. Sahabat, monggo silakan sahabat ya. Sahabat komen, kira-kira benar nggak dalam siasat saya ini kalau misalnya masih seperti tadi niat baik? Coba nih, sore kameramenah. Ya, Perlu tanya lagi sama sahabat. Yang apa itu nggak perlu ditanyakan lagi. Ya di sini kamu sudah Sekarang kan tinggal kita berdua. Iya, ini lagi berdua. Cuma kan dari sini Tapi mereka ada apa lagi tuh? Aduh, nggak perlu lagi. Gini loh Kang Mas ya. Di sini saya tuh lebih memilih ini untuk saya berikan sama netizen. Udah netizen, segera nih diambil aja nih, biar nggak jadi rebutan. Monggo cepet dimaharkan aja 500.000 nggak apa-apa. Daripada saya kasihkan sama Mas Brojo nih dengan ratusan juta tapi nggak berkah. Maksudnya cuma gimana nih Mas Ri? Karena saya takut lagi Mas Brojo, tasbih ini dan madu ini jatuh di tangan orang yang salah gitu. Itu saya takutkan itu. Karena saya di sini mencari berkah dari Allah. Berarti berkah dan Berkah. untung. Kalau dibilang untung saya ini bakal jual 200 juta, nggak baik ceritanya. Saya kasih madunya tidak diberikan. Ya kan di sini tuh logika, saya nggak nyari uang. Hah? Karena logika seperti itu, bener nggak sahabat ya? Logika kan seperti itu gitu kan. Karena di sini saya nggak pernah yang namanya itu mencari kekayaan. Ini sahabat nih saya bilang, nih kalau bilang sahabat segera hubungin di admin 500.000 saja. Atau sahabat kira ikhlas nggak kalau ini saya kasih ke Mas Brojo dengan harga 200 juta? Setuju nggak sahabat-sahabat? Ini tahu aja mukanya kayak gitu nih. Nggak meyakinkan. Jadi gitu. nggak dikasih benar nggak dikasih? Saya bener nggak kasih. Itu karena saya yakin tujuannya jenengan nggak baik loh Mas. Karena tasbih ini luar biasa khasiatnya. 2 kali saya kemarin datang. Iya, saya paham. Karena saya tahu ini Mas, tasbih ini luar biasa khasiatnya. Saya takut tasbih ini jatuh di tangan orang yang salah. Kalau memang luar biasa, buktikan. Ya buktikan gimana? Iya, buktikan gimana toh? Intinya saya takut tasbih ini sama maudud ini jatuh di tangan yang salah. Memang tidak diperbolehkan. Ya, saya tentu nggak akan membolehkan gitu. Gini sahabat,
Menurut sahabat kira-kira gimana nih sahabat? Ini kayak ngotot aja Mas Bro nih. Kameramen biar aja sampai netizen ini komentar semua. Gimana sahabat? Ini kayaknya Mas Bro ini mengharap besar sahabat untuk mendapatkan madu ini tadi gitu sahabat, sama tasbih ini gitu. Menurut sahabat-sahabat gimana sahabat? Nah, saya juga jadi bingung nih sahabat. Menurut sahabat kira-kira kita kasih nggak nih? Tapi saya lebih memilih sahabat yang memaharkan, walaupun Rp5.000 tapi ikhlas, mengharapkan barokah dari Allah. Jadi kalau sahabat memang mau, silakan hubungi nomor admin Mas langsung. Kayak dari gerak-gerik wajahnya itu seakan-akan Mas ini meyakinkan nggak ada yang mau beli kayaknya gitu. Kalau bisa pun jangan ada yang beli. Ya, kayaknya rasanya tuh kayak Mas ini kayak dalam pandangan nih kayak seakan-akan netizen ini nggak ada yang mau beli pasti gitu. Ya, sudah pasti. Ya kenapa kamu harus berani memponis bahwa netizen ini nggak ada yang mau beli? Mungkin ini penipuan, sedangkan saya saja mau beli nggak dikasih. Ya karena kan tadi saya sudah jelaskan, saya takut tasbih ini jatuh di tangan orang yang salah. Itu yang saya takutkan kan gitu kan. Nah, benar nggak sahabat kan? Karena ini nggak main-main Mas. Ini menyangkut karena orang lain juga banyak yang lebih butuh sama ini. Banyak orang yang lebih butuh sama ini. Ya saya pun membutuhkan juga Mas Ri. Ya saya paham masih butuh. Cuman yang saya tahu kan butuhnya itu untuk hal yang nggak baik. Karena nggak main-main. Tidak baiknya di mana Mas Ri? Ya saya nggak tahu Mas untuk ngelakuin apa. Cuman kan saya takutnya seperti itu. Karena logika dong. Dengan harga 500.000, Kang Mas itu berusaha tiba-tiba langsung ngasih budget. Sekian juta, saya nggak mau. Karena saya memaharkan produk ini, saya cuma mencari barokah dari Allah Ta'ala. Kenapa saya jual ini? Supaya uang tadi bisa digunakan untuk buat majelis, pondok majelis, bukan untuk pribadi saya. Jadi harus gimana lagi saya untuk mendapatkannya Mas Ri? Lurusin niat aja dulu. Lurusin niat dulu, saya kasih. Saya sudah lurus datang kemari Mas Ri, hanya untuk ini. Ya Kang Mas bisa bilang ngomong lurus niatnya. Kok cuma mau aja saya niatnya lurus, tapi saya tahu loh. Niat itu lurus atau enggak, saya tahu. Makanya saya bilang lurusin niat dulu, kuatkan niat dulu. Niat itu karena barokah Allah Ta'ala. Itu. Nanti sudah habis, gimana lagi? Intinya, kalau namanya jodoh, enggak mungkin kemana. Intinya namanya jodoh enggak mau sampai ujung lagi. Bahkan Nabi Adam dulu, dengan Siti Hawa. Itu jarak itu jauh. Karena jodoh untuk pertemukan. Ini juga. Kalau memang jodoh dengan tasbih, dengan madu ini. Sampai kapanpun. Berapa lama lagi? Ya intinya gini loh Mas jangan naik tensi gitu kan. Jadinya luruskan niat dulu. Jadi saya harus kembali lagi. Ya silahkan gitu loh, maksudnya lurusin niat dulu. Gimana sahabat ya? Ya kan bener nggak sahabat? Dengan harga segitu kayaknya logika nggak sih? Dengan harga 200 juta mau dikasihkan ke saya. Terus apa kira-kira saya kasih nggak nih? Ini kapan maju kamera? Kira-kira menurut sahabat gimana ya? Logika nggak sih orang membayar dengan biaya segitu kalau misalnya niatnya itu ya enggak baik. Apa? Dengan uang segitu untuk niat baik? Saya rasa enggak. Karena di hati saya itu, hati kecil saya berkata, ini niatnya udah enggak baik gitu. Terus sahabat kira-kira gimana? Mau saya kasihkan apa enggak? Tapi kalau memang sahabat mau memaafkan ini sama rupiah ini, silakan langsung hubungi nomor admin. Sahabat. Jadi kemana? Ini saya nggak akan kasih. Jadi luruskan Kang Masnya, luruskan niat dulu aja. Saya kembali lagi. Jadi ini Kang Mas, apa namanya tuh, lebih baik lurusin niat dulu. Saya nggak akan ngasih. Jadi saya diusir lagi. Mau berapapun budget Mas tawarkan ke saya nggak akan ngasih. 500 pun tidak dikasih. Maksudnya 500 juta. Maksudnya Kang Mas, tawaran terakhir 500 juta. Ini mau ngasih 500 juta ke saya. Iya. Tapi sahabat. Tawaran terakhir. Gimana sahabat? Tidak mungkin saya balik lagi kemari. Itu kalau masih ada. Berarti berapa tawarannya? 500. 500 berapa? Juta. 500 juta. Terus jadi bingung sih sahabat. Karena orang di sini memang butuh uang untuk pembangunan majelis lagi. Jadi saya dalam hati kecil tuh saya nonton kayak
Jangan terlalu banyak berpikir, Mas Ri. Karena kalau berpikir-pikir itu lama nanti, Mas Ri. 500.000, 350.000, udah 500.000 nggak ada apa-apanya gitu. 500 juta itu tidak apa-apanya. Karena demi ini gitu. Nah, ini sahabat, juga bingung. 500 juta udah di depan mata, Mas Ri. Tapi gini loh, Mas ya, saya bukan nggak menghargai karakter masyarakat juga spiritual gitu ya. Karena dalam hati kecil tuh seperti nggak ini Pak, kayak menolak gitu untuk memberi ini sama jenengan gitu. Nah kenapa? Kurang apa lagi, Mas Ri? Mau kurang apa lagi dengan duit 500 juta itu? Masih butuh lagi uangnya? Biar saya tambahkan. Ya. Tambahkan lagi. Biar saya tambahkan kalau memang kurang, Mas Ri. Udah 700. 700 juta. 700 juta. 1 M. Gue membangun pondok mewah itu 700 juta deh. Saya perlu kali, Mas Ri. Tidak mungkin saya balik lagi kemari, Mas Ri. Jauh. Gimana sahabat nih, kalau sahabat. Tapi ya di kecil ini kayaknya nggak miring. Tapi ya kalau dipikir-pikir saya juga butuh untuk bangunan pondok kan, karena kalau pondok ini kan biayanya besar sahabat. Gimana ya? Tapi saya teman-teman enggak yakin dulu Mas. Gini aja, Mas lurusin niat aja dulu. Saya yakin niat Kang Mas enggak baik gitu loh. Jadi saya harus balik lagi gitu. Harus balik, ini pulang lagi, diusir lagi. Seakan-akan harga diri saya nggak ada gitu. Bukan berarti saya ngusir gitu loh. Saya nggak ngusir, maksudnya Kang Mas tuh balik lurusin niat. Sekarang gini aja Mas. Kalau memang Kang Mas itu memang niatnya baik, gini aja. Ini madu nih. Nah. Ya. Ini madu nih. Mundur kan? Ini madu. Udah. Mundur sih. Tasbih. Ini tasbih. Ini kan saya mengharapkan ridho dari Allah. Nah. Jika memang Allah ridho malam ini. Mas apa tadi? Mas Brojo. Mas Brojo. Mas Brojo bisa ngambil ini. Dan memegang madu ini mengangkat seperti ini ya. Saya membolehkan saja Allah ridho. Tapi kalau misalkan Mas tidak bisa mengangkat tasbih dan madu ini, berarti niat Kang Mas tidak lurus. Tuh, nggak usah baca-baca, langsung aja lagi ya. Nggak usah baca-baca, tinggal gini ya. Yakin nih, Mas? Ya tinggal ngangkat dong, nanti kok. Kasih dulu, uruskan ini dulu. Kenapa? Ini tasbihnya, tasbih. Mungkin nggak jodoh, tasbih coba terima 500 juta. Dah, angkat tasbih. Kalau misalnya udah lurus, berarti bisa ngangkat Allah itu. Karena nggak lurus. Nggak bisa, Mas Ri. Berarti niat kamu nggak lurus, dan jenengan nggak lurus. Jadi harus lurus gitu dulu. Iya, kita tuh harus memang niat itu karena Allah Ta'ala, jangan niat enggak. Bukan emang nggak akan bisa. Ini saya takutin kamar saya cuma karakternya aja nampaknya bagus. Jadi saya tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Ya sahabat, nampak di sini nggak bisa gitu. Jadi harus saya kembali lagi meluruskan dulu gitu jalannya betul. Iya, kamu masih lurusin niat dulu. Masa kamu masih pasti ada tujuan tidak baik ini, ingin memiliki ini. Saya yakin itu. Ratusan juta gitu tuh, ya sahabat ya. Gimana sahabat? Mau saya kasih apa enggak nih? Hah? Gimana sahabat? Itu tetap ada yang ingin memiliki ini lah. Urusinnya ada sembarangan. Gini aja. Ini saya pakaikan sama jenengan. Ya. Saya pakaikan. Kalau emang ini sama jenengan ini cocok jodoh. Jenengan ini pas ngerasa adem. Tapi kalau misalkan ini tidak jodoh, Allah tidak ridho. Ada nanti suatu hal yang kamu rasakan. Bismillah. Ambil ya. Bismillah. Masih. Masih. Oh. Apa?
telepon ketek. Rasakan dulu tuh sakit hati tuh. Nah, ini Bismillah. Jangan main tempat ini. Itu nggak baik. Ada saya kasih sama antum ini 700 juta. Bukan monggo sahabat, silakan maharkan aja. Ya. Ya. Niatnya ini niat itu sahabat. Sudah kok akan beromong dengan tasbih ini. Dosa lo kan nih Pak. Allah pikiran irisan. Tasbihnya. Tuh. Kenapa? Hah? Kecekik. Kecekik orang cuma pakai tasbih kecekik piye yo? Panas kecekik dia. Hah? Udah. Berarti Anda tidak beruntung. Anda tidak beruntung. Batu. Jauh lah dari Banyumas ya. Banyuwangi ngerti lah ngomong ini celami ada Banyumas ada Banyuwangi. Nah loh. Aduh. Bagi makan daripada ini saya kasihkan sama masnya. Lebih baik ini saya kasihkan sahabat-sahabat saya, maharkan sama sahabat saya, sama saudara saya di luar sana. Pada semakan masnya untuk apa? Ya tidak baik. Monggo sahabat. Silakan dimahari. Ini 500.000 saja. Tapi ingat ya, ini pesan saya jangan sampai kejadian dengan tadi nih, kayak Mas tadi nih, kayak Mas Brojo tadi. Jangan sampai kalian kali ini karena niatnya baik. Tapi insya Allah, kalau misalkan kita baik, apapun hajat niat kita insya Allah dikabulkan. Karena nih, niat kita itu mencari barokah dari Allah. Dagangan kita misalnya agak seret, pakai nih beli nih. Misalnya apa lagi? Kayak ada serangan sampai di rumah tuh suasana panas, atau ada serangan sihir. Harapkan barokahan para rasa ikhlas posisi Allah malah menjadi. Tapi jangan cuma jadikan pajangan. Dia beli taruh di sini dinding dikalungi. Jangan sama aja. Dan kita tuh sama dengan menganggap itu sebagai jimat. Tapi apa kita selalu kita gunakan pikiran untuk kita. Jadi dengan kita mendekatkan diri sama Allah, maka insya Allah. Jadi silakan diorder sahabat. Ini madu ruqyah sudah, kemudian juga bilang tasbih hitam. Yang mana ini tarikan dari kata sunan sahabat. Jadi kalau misalkan nanti kalian banyak yang mau, insya Allah nanti saya akan menunggu kata sunan dan saya akan minta tolong untuk mencarikan ini lebih banyak. Saya apa fungsinya? Yang pertama, menebarkan manfaat bagi sesama. Lalu yang kedua apa? Karena hasilnya nanti ini, insya Allah saya milikinya ada niatan saya ingin membeli sebuah tanah gitu kan, yang mana nanti di situ akan saya buat rumah dan akan saya buat di situ pondok untuk majelis sholawat. Sahabat, didoakan. Jadi niatnya karena nyari barokah Allah Taala, sama satu lagi minta sedekah. Jadi insya Allah apa yang jadi hajat niat kita melalui perantara ini, insya Allah kabulkan. Apabila ada penyakit yang dalam tubuh kita, penyakit medis non medis, hematologi infeksi, apabila kita niat karena Allah Taala, niat kita mencari barokah, insya Allah kabulkan menggunakan dunia. Untuk madunya cuma 350.000. Jadi si Mbah Brojo nih nawar jutaan rupiah, mohon maaf saya nggak bisa ngasih karena kita tidak bagus. Dan kalau tasbih ini itu dimahkan dengan harga 500.000 saja. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Saya akhiri. Jadi untuk kalian yang memesan silakan monggo. Saya Al-Fakir Masri. Jadi untuk konsol lagi untuk pemesanannya di nomornya di bawah ini ya. Ya, di bawah ini atau nomor 0813 9772 3334. Saya ulangi. Di nomor 0813 9772 3334. Saya ulangi. 0813 9772 3334. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat salawat tinggalkan maksiatnya dari salat. Salam sayang.